Karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Yap, gokil dan menghibur apa yang dilakukan oleh netizen. Ibu Sri Mulyani digaplok pakai sapu. Nah, inilah akibatnya kalau menjadi menteri hanya tahu soal uang tanpa bisa membedakan yang mana zakat dan yang mana pajak. Padahal kita tahu bersama bahwa zakat dan juga pajak itu jelas berbeda. Dan semua juga orang tahu bahwa zakat itu diperuntukkan untuk orang yang tidak mampu. Sedangkan pajak diperuntukkan untuk para pejabat-pejabat yang haus terhadap uang. Dan bahkan rela membuat rakyat sendiri menderita demi uang melalui pajak. Nah, untuk itu langsung saja kita lanjut videonya. Seperti apa komentar-komentar netizen terkait dengan apa yang menjadi statementnya Ibu Sri Mulyani yang sangat memalukan ini dan mendengarnya sangat-sangat menjijikan. Untuk itu langsung saja ke videonya. Tambah lagi satu lagi. anak buah Prabowo tambah satu lagi. Otaknya nggak dipakai, nggak ngerti. Nggak ngerti bisain pajak dengan zakat. Gila kau. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya, karena di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan, ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Menteri Keuangan, biar kau tahu ya, kalau pajak itu kau pikirlah orang miskin dikumpulkan uang untuk kau poya-poyakan. Sementara zakat itu 2,5% jelas dari orang kaya untuk orang miskin. Pakai kepala kau. Woi, Ibu Mulyani, lo ngaji di mana lo? Zakat sama pajak sama. Zakat itu 2,5% dari dulu nyampe sekarang, bahkan sampai kiamat nanti. Kau pajak tiap tahun naik, ngaji di mana lo? Oh, Neng Sri Mulyani. Rezeki dan harta yang kamu dapatkan ada hak orang lain. Aku kalau dia udah muncul di media sosial, di televisi kan, udah pening kepala aku teman-teman. Nih ibu ini kalau udah muncul berdebar-debar aku rasa. Kebijakan apa lagi mau dibuat? Ibu ini alamat betungkik lang gubur bu. Mundur aja bu, mundur. Jangan nasihat kami itu kalau punya rezeki harus penting untuk orang lain. Yang kami tanya, kapan negara memberikan rezeki terhadap rakyatnya? Hah? Kok mintai pajak bandingkan sama kalau dalam itu udah benar, pembagian hak itu udah benar. Yang urgen sekarang apa dasarnya negara ngeluarin pajak untuk rakyatnya? Itu yang jadi pertanyaan. Ibu tausiah mantap kali. Bukankah dalam ajaran agama Islam pajak itu diharamkan? Aku kalau ibu ini udah muncul lah berdebar-debar aku panik aku. Kebijakan hantu belau apa lagi yang mau dikeluarkan sama dia nih? Mama siapa ini? Ibu Sri Mulyani, bayar pajak sama seperti zakat dan wakaf. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Sejak kapan? Sejak kapan pajak itu sama dengan zakat dan wakaf? Berarti selama ini gue salah kaprah gitu ya. Zakat itu ibadah, wakaf itu amal jariah, pajak itu kewajiban negara. Tapi ternyata salah selama ini. Sekarang pajak sama dengan zakat plus wakaf. Setahu gue ya, zakat itu adalah kewajiban bagi umat muslim. Sifatnya ibadah, jadi ada syarat. Sedangkan wakaf itu sifatnya adalah amal jariah, tidak dapat ditarik kembali. Tujuannya apa? Untuk membangun tempat ibadah, bangun masjid, bangun sekolah, bangun rumah sakit, pondok pesantren. Kalau zakat, lu niat, lu ikhlas, lu dapat pahala. Kalau pajak, lu telat bayar, ditagih kayak debt collector, bayar denda, bahkan bisa masuk bui. Kalau zakat jelas nyampainya ke fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Kalau pajak nyampainya kemana? Udah nyampainya kemana? Itu tuh ke jalan tol yang mahalnya di luar nalar. Atau ke rekening pejabat yang ujung-ujungnya OTT KPK. Pajak itu sifatnya memaksa ya bu ya, jadi bukan ikhlas gitu. Dan gak dapat pahala juga. Tujuan pajak itu apa? Membiayai APBN. Menggaji ibu salah satunya.
Kewajiban sipil yang dipungut negara dari rakyat, itu definisi pajak. Kalau nggak bayar, ia bisa kena denda, bahkan bisa kena penjara. Sejak kapan pajak mau disamakan dengan zakat dan wakaf? Rakyat disuruh bayar pajak katanya untuk pembangunan. Tapi yang dilihat rakyat apa? Beda nih yang dilihat sama rakyat nih, POV-nya lain nih. Kasus pajak bocor, korupsi, subsidi salah sasaran, itu yang dilihat sama rakyat. Tiba-tiba muncul pernyataan, membayar pajak sama mulianya dengan membayar wakaf dan zakat. Lah, dari mana itu? Punten bu, maaf bu, rakyat ini bukan budak retorika bu. Rakyat punya mata, rakyat bisa menilai. Kalau pajak mulia, kenapa masih banyak sekolah yang roboh bu? Kalau pajak mulia, kenapa masih banyak jalanan yang kayak kubangan kebo? Kenapa kalau pajak mulia, yang rakyat lihat itu adalah kemuliaan para pejabat? Kata saya mah udah dah bu, nggak usah bobo agama bu, nggak usah bobo agama. Tapi kalau mau bobo agama nih, ayo dah. Kristen ada perpuluhan, Hindu ada dana punia, Buddha ada dana paramita. Tapi semua itu sifatnya ikhlas, sifatnya sukarela. Itu ibadah antara komitmen diri kita sendiri dengan yang di atas. Bukan dipaksa dengan ancaman, apalagi dengan denda atau penjara. Pajak selalu naik, rakyat selalu susah. Tiap tahun ada aja gebrakannya, pajaknya kurang, APBN kurang, pajak naik, ini naik, itu naik. Sementara gaji rakyat segitu-segitu aja. Sekalipun nih, gaji UMR-nya naik, sembako dan lain-lainnya juga naik. Kalau uang pajak benar-benar untuk rakyat, kenapa rakyat masih selalu susah? Kalau uang pajak benar-benar untuk rakyat, kenapa hidup rakyat selalu makin berat? Daripada sibuknya main pajak sama dengan wakaf dan zakat, mendingan bebenah dah kata saya mah. Transparansi pajak, pengawasan ketat, prioritas anggaran, pendidikan fiskal yang jujur. Mendingan edukasi rakyat tentang pentingnya pajak tanpa harus bawa-bawa agama. Mungkin Ibu Sri Mulyani ini niat hatinya itu baik gitu, niatnya itu ingin memberitahu masyarakat bahwa membayar pajak itu juga ada nilai sosialnya. Tapi mungkin cara Ibu Sri Mulyani mengemas dan mengumumkannya ke publik itu caranya jadinya miskomunikasi. Cara mengemasnya tuh jadi bikin rakyat salah paham. Sayangnya ya Bu ya, rakyat ini sudah terlalu banyak dikecewakan. Mereka, rakyat, masyarakat, kita bayar pajak. Hasilnya korupsi, ketidakadilan, janji-janji kosong. Karena zakat itu ibadah, wakaf itu amal jariah. Sementara pajak, ya pajak itu pajak. Jadi jangan dipoles di khotbah suci. Siapa sih yang nggak tahu orang ini? Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita yang katanya terbaik, yang udah berperiode-periode menjabat sebagai Menteri Keuangan, yang setiap ngomong ke masyarakat itu ingin menaikkan pajak lah, negara mau utang lagi lah, negara defisit lah. Mari kita cari tahu siapa sebenarnya Sri Mulyani. Sri Mulyani pada saat dia diperiksa KPK mengenai kasus Senturi, dia itu kemudian diselamatkan oleh Bank Dunia. Sri Mulyani pada saat itu adalah sebagai Menteri Keuangan aktif dari satu negara yang members dari anggota dari Bank Dunia. Alasan Sri Mulyani mengundurkan diri, ditawari kerjaan oleh Bank Dunia. Artinya dia tidak melamar. Nah, Bank Dunia tidak boleh menawari Menteri Keuangan aktif untuk direkrut ke sana, apalagi yang sedang menghadapi kasus hukum, patut diketahui dicurigai dia itu mengetahui detail karena dia yang terlibat di dalam bailout dan sebagainya dari kasus ini, karena dia bagian dari KSSK itu gitu. Saya melihatnya ini adalah sudah sebuah plot gitu. Kompromi ya. Kan ini udah luar biasa. Pada dasarnya mereka yang mampu harus menggunakan kemampuannya. Sepertinya Ibu Sri Mulyani menggunakan segala cara supaya targetnya pajak yang tinggi. Bahkan dia bandingkan dengan zakat, sedekah. Bu, jangan kau bandingkan ya. Urusan dunia, urusan akhirat. Zakat, sedekah itu ya diberikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Ya, sementara pajak itu dipaksa diambil dari setiap orang, mampu atau tidak mampu, lalu dikumpulkan dan dinikmati oleh pejabat-pejabat pemerintah. Seperti ibu salah satunya. Zakat ya, tujuannya untuk akhirat. Pajak tujuannya apa? Supaya kalian bisa hidup mewah. Dan aku percaya, terus-terus ibu begini, nanti ibu bisa lengser loh. Percayalah, dilengserkan rakyat. Menyampaikan hashtag nggak bayar pajak, berarti Anda nggak kepingin tinggal di Indonesia.
Guru itu beban negara. Masyarakat menginginkan penerimaan pajak naik. Matamu, ya? Asal.